الحمد لله الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان من طين وكتب سعادتنا وسقوتنا ونحن في قرار مكين. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwalah yang akan menyelamatkan. Sifat-sifat takwalah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri mengatakan, inna karamakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang termulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Mari sama-sama kehidupan yang super singkat ini kita berusaha bagaimana di hati kita ada takwa, rasa takut kepada Allah semakin meningkat. Diikuti dengan badan kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya ikut beliau. Beliau telah bersabda, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Setiap umatku semuanya akan masuk surga kecuali yang menolak. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapakah yang menolak ke surga ya Rasulullah? Dia menjawab, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati engkau, mentaati aku kata Rasul, dialah yang akan ke surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang melanggar perintahnya, melanggar syariatnya, dialah yang menolak untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita berada di bulan Maulid Rabiul Awal. Bulan yang dahulu di bulan ini lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan biasa dalam pandangan manusia, namun itu harus mulia dalam pandangan hati kita. Karena pada bulan itu lahir seorang yang sangat mulia, yang mana beliau orang yang kaya zahir dan batinnya. Kita adalah kegelapan, beliau penuh dengan cahaya. Kita adalah kerendahan, beliau adalah tinggi di atas ketinggian. Kita penuh dengan kebodohan, beliau penuh dengan ilmu tanpa batas. Kita kaya zahir kita, beliau kaya zahir dan batinnya. Kita jauh daripada Allah, beliau sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada cinta kepada keduniaan begitu tinggi, beliau cinta kepada akhirat begitu sempurna. Kita sedang mencari Allah, beliau dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang akan mencintai Allah, Allah sudah mencintainya. Musa berkata, Rabbi shrah li sadri, ketika akan diutus kepada Fir'aun. Musa berkata, Rabbi shrah li sadri, Allah lapangkan dadaku, luaskan jiwaku. Berdoa baru diberi. Namun baginda Nabi, alam nashrah laka sadrak, belum meminta kepada Allah, jiwanya telah dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Alam nashrah laka sadrak, wahai Muhammad, bukankah aku sudah melapangkan jiwamu? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sesosok manusia yang sangat mencintai kita, melebihi kita mencintai diri kita sendiri. Seseorang yang siang dan malam merayu Allah agar kita selamat di hadapan Allah dunia dan akhirat. Yang terkadang diri kita, keluarga kita melupakan diri kita. Namun baginda Nabi sebagai orang yang tak pernah melupakan umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin ulama mengatakan fi salasati manazil,
Ada 3 tempat di akhirat nanti yang mana seseorang akan melupakan teman akrabnya. Seorang anak bahkan tega melupakan kedua orang tuanya. Bahkan orang tua juga tega melupakan anak kandungnya. Al-akhilla, orang-orang terdekat kita akan melupakan kita. Ketika itu baginda Nabi tidak melupakan kita. Di manakah itu? Wa inda siratal mustaqim. Ketika ada di titian sirat, lewat satu persatu, jembatan yang super kecil dan sempit, tak mungkin dilewati 2 orang, tak mungkin dilewati 3 orang. Wa in minkum illa wariduha, satu persatu akan lewat. Ketika itu orang penuh dengan ketakutan, semua memikirkan diri masing-masing. Illa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali beliau yang akan mengatakan, salim ummati ya Rabbi, ya Allah selamatkan umatku daripada tergelincirnya di siratul mustaqim, sampaikan ke surga Engkau ya Allah. Yang kedua, indal mizan, ketika seorang akan ditimbang amalnya, ditimbang pahalanya, ditimbang juga dosanya. Allah mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan dan keburukan sebesar debu akan dibeli, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari itu orang yang paling berjasa kepada kita, orang yang paling berjasa kepada seseorang, lalu dia meminta satu pahala subhanallah, satu pahala alhamdulillah. Ketika itu orang yang kita bantu sampai kaya raya tidak bisa membantu kita illa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu syafaatul uzma, di genggamannya ada syafaat pertolongan besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang Adam telah berbuat salah di surga, menyebut nama Nabi, turun ayat Rabbana zalamna, dia dibela dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah indal adha'ul kitab wal kutub, ketika pembagian kitab baik ataupun buruknya, kanan atau kiri dan belakangnya. Ketika seorang mengkhawatirkan diri dia, apakah kitab di kanan atau di kiri, di situ Nabi akan merayu membela umatnya agar kitab amalnya diberikan Allah dari tangan kanannya. Itulah pembelaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, seorang nabi, seorang rasul yang sangat mencintai kita, sudahkah kita mencintainya? Kalau hari ini mungkin kita ditawarkan ke Mekah, ke Madinah, kita tidak berangkat, mungkin sekian banyak alasan, belum ada uang. Tapi kalau jawabannya adalah pertanyaannya, Nabi merindukan kalian, Nabi merindukan kalian. Kalau kita paham kata-kata itu, jarak yang jauh hilang, sakit juga hilang, susah juga hilang, kesibukan juga hilang. Nabi yang merindukan kita. Kita mungkin rindu, bisa tidak, namun Nabi pasti merindukan umatnya di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang umat rahimakumullah, Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Beliau adalah seseorang yang akhlaknya langsung dipuji oleh Allah dengan pujian wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, berada dalam akhlak yang sangat tinggi, dalam akhlak yang sangat mulia. Ulama mengatakan 3 akhlak Nabi yang bisa kita kaji. Ini kita berharap agar saya dan kita diberikan oleh Allah akhlak tersebut, karena sesungguhnya akhlak yang sedikit sekalipun itu lebih baik daripada harta yang melimpah. Akhlak Nabi sedikit diberikan kepada kita lebih utama timbang ilmu yang setinggi langit. Begitu juga akhlak Nabi yang dapat kita pindahkan dalam pada kita sedikit saja, itu lebih berharga daripada beramal ibadah seumur hidup tanpa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah wassalah man qata'aka, tetap mau menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi, tetap mau bertebar salam, menebarkan senyum, mendoakan keselamatan bagi orang yang membencinya lahir dan batin. Maka kata alim ulama, bagaimana cara saya menyenangkan Nabi? Kalau engkau bisa berlalu ketika mau tidur, tidak ada kebencian di hati umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka engkau fakhrun indan Nabi, mulia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau berjalan di muka bumi,
tanpa dengki, tanpa iri, tanpa ada keburukan kepada saudaramu. Itu menyenangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ata'aka man mana'aka. Tetap berani bersedekah, berani memberi. Sebagaimana kita berani meminta, suka meminta. Akhlak Nabi yang tinggi di antara yang dipuji oleh Allah, tetap berani berbagi, tetap peduli kepada orang yang tidak peduli kepadanya. Bahkan orang yang menghalangi orang membantu Nabi, dia tetap dibantu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berani memberi, karena orang yang bersedekah, orang yang memberi, ulama mengatakan dari hadis, qaribun ilallah, sungguh dia dekat dengan Allah. Orang yang memberi dekat dengan manusia, qaribun ilal jannah, dan orang yang suka memberi sangat dekat dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, orang yang suka memberi sangat jauh daripada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak Nabi baik ketika indal usri wal yusra, baik ketika lapang ataupun sempit, karakter hidupnya suka berbagi. Dan kita telah dengar Nabi mengatakan, jangankan membantu orang, membantu hewan saja bisa menarik ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau orang yang sangat menghargai. Ulama mengatakan, beliau memahami, siapapun yang pernah membantumu, tugasmu adalah membawa dia selamat sampai surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati yang menerima kebaikan, hati-hati yang suka ditolong oleh orang. Dia punya tanggung jawab menyelamatkan pemberinya, menyelamatkan penolongnya daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak Nabi yang ketiga adalah afa man zalamaka. Senantiasa punya simpanan maaf kepada setiap orang yang menyakitinya. Gudang maafnya tanpa batas. Termasuk Sayyidina Wahsy yang telah membunuh Hamzah paman kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar dibunuh hadirin, bukan sekedar ditombak dada tembus ke belakangnya, bahkan dirusak jasadnya, dimakan oleh hindun dagingnya. Itu pun kedua-duanya dimaafkan oleh Nabi. Kata Nabi, aku ingin yang terbunuh dan yang membunuh kumpul dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Aku ingin Hamzah, dia telah sampai di surga, kata dia syahid. Aku menginginkan yang membunuhnya, bahkan yang memakan jasadnya Hindun pun demikian, bisa ketemu di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadir rahimakumullah, hari ini hati kita penuh dengan dendam, hati kita penuh dengan iri. Kita hanya berlebih dosa, bukan berlebih kebaikan sama sekali. Maka di bulan Maulid yang mulia ini, di bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta dengan Allah kita baca la ilaha illallah, cinta dengan orang tua baca rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastikan tanpa hari pasti lidah kita mengatakan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga masjid, semoga musalla, bahkan rumah-rumah kita di bulan Maulid Rabiul Awal ini penuh dengan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tak sanggup korban nyawa untuk Nabi, korban harta untuk Nabi, mikirnya 1000 kali, minimal korban lidah kita. Bahasa mengatakan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena itu bacaan selawat cinta dengan Nabi, satu bacaan yang tanpa ikhlas Allah terima jadi kebaikan, dengan riak pun diterima kebaikan oleh Allah Ta'ala. Tak sengaja ataupun sengaja, asalkan itu selawat pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Berdoa banyak kepada Allah agar hidup yang singkat ini saya dan kita diberikan akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang yang layak untuk dibela oleh Nabi di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin.